baru ini. Oke. Oke, Pak Ferry, semoga terjawab. Sekarang saya lanjut lagi ya. Ini waktunya sudah mepet, tapi nggak apa-apa. Ini harus diselesaikan. Dari Bu Gracia, pagi mau tanya apanya jenis sepatu running dengan sepatu training atau jenis lainnya. Apakah pengaruhnya kalau sepatu training atau lari pakai sepatu futsal atau basket? Oke. Mas Tevi atau Mas Gigin atau silakan. Mas Gigin. Sebenarnya secara fungsi antara sepatu lari dan training itu memang perbedaannya sedikit. Halo Mas Gigin. Tapi kalau misalnya kita harus berbicara dengan trainingnya mau seperti core itu adalah low impact lah istilahnya ya. Halo, ini yang kategori di otot gitu. Jelas. Jadi main halo, ya. Jelas, oke. Ya. Nah, kalau trainingnya hanya sebagai bagian dari core atau low impact, sepatu running bisa digunakan, tidak masalah. Tetapi ada beberapa bagian atau kegiatan dari training yang sebenarnya tidak mendukung pada sepatu lari. Contohnya adalah push up atau burpees, di mana kalau kita lihat pada saat kita melakukan itu patokannya ada di jempol, sementara sepatu running rubbernya ujungnya itu asimetris di kaki, jadi akan agak berbeda. Jadi kalau misalnya mbaknya datang lihat ke counter sepatu di beberapa brand, ada brand yang emang khusus untuk training, itu sebenarnya di bagian depannya itu profile desainnya itu berbeda dengan sepatu running yang training itu. Seperti itu. Tapi bisa nggak dipakai yang running di training? Bisa. Karena di dalam kegiatan training pun ada kegiatan berlari. Jadi masih memungkinkan. Dan bagi training dan kategori running dan training sama-sama menonjolkan cushion-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh nggak kita berlari memakai sepatu futsal atau basket? Pertanyaannya, jika kita hanya sebatas pemanasan, boleh sepatu futsal dan basket. Karena kan olahraganya juga cuma berlari juga. Tetapi jika kita memakai itu untuk berlomba, oh jangan. Impact-nya beda. Lari itu olahraga yang secara impact tuh ke badan tuh getarannya besar. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang nyaman dengan sepatu lari untuk sepatu futsal untuk berlari, tapi dia cenderung memakai forefoot. Tapi kalau dia lari memakai heel, saya takutnya sih 1 kali 2 kali lari oke gitu, selebihnya tuh takutnya ada masalah di bagian heel-nya, seperti itu. Cuman sih di beberapa literatur bahwa yang disebutkan bahwa boleh setiap sepatu olahraga itu kayak bahan futsal itu dipakai buat berlari, boleh, tetapi porsinya. Karena kalau kita lihat kan beda ya, bola dipakai berlari, surface-nya itu tanah. Jadi empuk. Tapi kan kalau futsal kan surface-nya berbeda. Nah, kalau dipaksa lari di aspal gitu dengan jarak yang cukup besar, berbahaya sih. Apalagi basket, berat. Oke. Ya, oke. Makasih Mas Gigin. Mas Evi ada tambahan? Mas Andi untuk pertanyaan Bu Gracia? Cukup sih, Mas Dewa. Pak Dewa. Mas Andi ada pengalaman nggak? Mas Andi mungkin pakai lari pakai sepatu basket itu dulu pas pemula 2015-an. Bisa di-unmute dulu Mas mic-nya? Iya, untung dengan teknologi Google dulu sebelum lari kita browsing dulu. Jadi benar-benar langsung beli sepatu lari sih waktu itu untuk lari. Langsung lari ya. Jadi nggak ada pengalaman ya. Pengalaman paling berasa untuk nge-gym pakai sepatu lari licin sih. Sepatu lari lebih licin kalau untuk di tekstur di lantai gym. Jadi lebih gampang kepleset gitu. Bedanya kalau sepatu training hampir rata-rata dia mencengkram di lantainya atau di mat gitu sih. Itu paling sederhana bedanya. Lebih licin kalau itu lari dipakai untuk nge-gym. Untuk olahraga nge-gym sih. Itu sih yang experience yang saya pakai. Oke, Mas Andi, terima kasih. Saya lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ibu Legita mau tanya dong, jadi intinya memilih sepatu lari yang benar itu bergantung merek kah? Jadi merek sepatu yang bagus buat lari apa?
Kan nggak mungkin saya ke toko sepatu terus datang bilang, Pak mau beli sepatu lari tipe kaki saya, ini yang bagus yang mana? Apalagi kalau tukang sepatu pasti selalu ngomong semua bagus biar dagangannya laku. Nggak Ini mungkin dia unik bilang pertanyaannya. jelek. Mohon arahan bapak-bapak. Ini saya jawab berdasarkan experience saya Oke, kita, Alex, silakan. ya. Kan dari 2000 kurang lebih dari 2013 sampai sekarang tuh kita selalu punya atlet untuk sebagai wear tester kita, kemudian dia yang coba sepatu kita, ngasih masukan dan lain-lain. Kita pernah punya atlet yang nggak cuma satu, beberapa atlet yang memang nggak cocok pakai sepatu kita, hanya cocok dengan beberapa sepatu kayak dari Jepang dan lain-lain. Itu nggak bisa dipaksakan karena poinnya adalah sepatu lari yang paling bagus tuh bukan tentang brandnya, tapi tentang ibu mengenal kaki ibu. Dan ibu mengenal apa yang mau ibu lakukan, larinya mau kayak gimana. Jadi nggak bisa kita di forum kayak gini kita bilang, si brand saya paling bagus loh di lokal, nggak bisa. Karena itu tidak akan menjamin cocok dengan kaki kita, seperti itu. Seperti tadi Andi bilang, Andri pernah coba brand luar dan lain-lain, terus kemudian di kita hampir 2 tahun lebih, itu experience dari setelah memakai sepatu, oh ya cocok. Tapi ada juga atlet kita yang ternyata saya nggak cocok nih, dan dari saya pun nggak bisa maksain. Karena profil kakinya dan kebutuhannya ternyata membutuhkan teknologi gel dan lain-lain gitu. Nah itu saya nggak bisa bilang bahwa siapa yang paling bagus, karena tipikal orang beda-beda gitu. Ibaratnya tuh sepatu tuh kayak senjata ibu gitu. Oke. Jadi kita milih senjata sendiri yang efektif buat kita yang mana. Seperti itu. Kalau ke toko pasti semua bakal bilang ini paling bagus, ini bagus. Karena targetnya adalah jualan, bukan tentang edukasi gitu. Oke. Jadi memang lebih baik kalau kita pergi ke toko sepatu, kita harus kenal dulu tipe kaki gitu ya? Iya. Oke. Gitu ya Pak Sevi ya? Ada tambahan Pak Sevi sama Mas Andri tentang pertanyaannya Bu Legita? Mungkin yang paling gampang ketika kita ke sepatu ya cari yang cushioningnya yang paling tebal aja. Jadi itu kan berlaku lebih bisa dipakai untuk semua tipe kaki. Karena kan pasti yang kita juga udah bahas minggu lalu, kita berlari juga nggak mungkin langsung 10K atau HM. Kita pasti mulai dari 2 kilo, next 3 kilo, 5 kilo. Jadi bertahap, dan kondisi awal untuk sampai jarak 5 kilo harusnya masih aman sih, tipe yang netral atau yang normal. Jadi maksudnya juga jangan ketika kita bahas edukasi tentang milih sepatu jadinya, aduh kok malah ribet ya, gue beli sepatu lari aja kayak gini-gini ribet. Justru jangan gitu sih. Pakai aja yang memang standar ketika memang kayak tadi yang Pak Gigin bilang, enaknya apa kalau yang tipe sepatu yang normal, kita masih bisa pakai buat jalan, kita masih bisa pakai buat kemana-mana. Jadi ketika mulai larinya semakin fokus, baru kita lebih spesifik. Oke, tipenya gini. Oke, saya mau coba half marathon, cari yang sepatu ini. Jadi next sesi kita akan bahas itu. Gitu ya Pak. Sekarang beli aja dulu. Oke. Oke. Ada tambahan Mas Andri untuk Bu Legita? Kalau saya ada tambahan dikit, hampir rata-rata sekarang toko sepatu itu ada treadmill ya. Jadi kalau bisa kita cobain benar-benar, nggak usah dengerin sales yang ngomong apa, kita cobain aja semua sepatu, langsung cobain di treadmill. Gitu. Kita ada daya berapa, kita cobain, budget kita berapa, langsung user experience saya di situ, yang benar-benar yang kita langsung pas-puas gitu. Kalau bisa ya 1 hari full itu ya kalau mau beli sepatu ya kita benar-benar fokus beli sepatu. Biasa begitu. Jadi langsung dapat sepatu benar-benar kita pakai, karena bukan buat sehari 2 hari kan. Buat berapa bulan gitu. Saran saya begitu sih. Oke, terima kasih. Benar nih Mas Andi, paling enggak kita coba kayak tadi sebenarnya kita pakai lari, puter, itu kan ada beberapa toko yang memang kayak ada track. Itu supaya kita nyaman. Saya ada sepatu yang teman-teman banyak pakai dan itu bisa bikin kenceng. Ternyata kalau nggak salah tipenya dia yang high art, Mas. Jadi kalau saya pakai jadinya sakit karena kan nonjol di bagian sini kan. Karena tipe saya normal. Betul. Jadi nggak bisa, tetap harus balik ke kita sendiri, coba jalan atau jogging beberapa saat. Kalau nyaman ya udah tinggal bayar. Oke. Ini ada lanjutan dari Pak Ferry ini tadi. Saya coba waktu lari korbannya kebanyakan di kelingking kaki. Bisa kapalan dan mengeras. Lama-lama panas keluar air. Mohon tipsnya supaya tidak cedera.
Nah, ini harus tanya ke pelari. Pelari ya. Karena sebenarnya nggak cuma Pak Ferry, semua hampir sering blister di kelingking. Oke. Dan Pak Stevi pasti mengerti kenapa itu. Ada tips mungkin biar tidak cedera di kelingking kaki? Dari Pak Stevi? Iya, Pak Stevi mungkin. Lebih ke cari tahu tadi Pak, yang pasti takutnya kakinya wide, kemudian sepatunya narrow, jadi akan banyak gesekan, itu yang bikin. Jadi yang keluar panas, keluar air, gelembung itu yang kita sebut namanya blister. Nah, itu yang memang banyak sekali terjadi. Nah, jadi juga sarannya Mas Gigin dan kita hari ini coba tentuin dulu kalau yang wide, cari yang agak wide atau satu size di atas. Harusnya lebih aman. Nanti akan banyak cara ngikat sepatu pun juga akan ngaruh. Kita udah satu size, tapi kita longgarin juga akan maju dia. Jadi paling nggak satu size dulu, ntar ikatnya yang benar, yang kenceng. Kan waduh, basah di sepatu ada di lubang paling terakhir kan, nanti bisa dimanfaatin supaya kakinya nggak gampang maju. Intinya kenapa blister, karena sering terjadi gesekan. Jadi kita coba hindarin kakinya gesekan atau maju. Itu sih poinnya. Semoga terjawab ya Pak Ferry. Ya, Mas Andri ada tips? Saya tambahin dikit. Kulit kaki kita benar-benar dilatih. Kalau awal nggak pernah lari, akhir lari pakai kapalan istilahnya ya. Itu juga semakin jam terbang kaki semakin banyak, sebenarnya blister itu benar-benar yang ya itu risiko bagian dari hilang kita lari sih, benar-benar yang hajar aja gitu. Itu juga semakin sering blister ya nggak ada kita mau naik kelas yang benar-benar dengan kenyamanan, nggak mungkin sih. Kalau saran saya pertama SOP-nya kalau mau lari ya pasti potong kuku ya, itu udah wajib ya, jangan sampai nggak panjang. Yang kedua ini blister juga ada juga yang kita misalnya pas lagi race tiba-tiba kena hujan tuh full maraton, selama 3 jam kaki kita diguyur hujan, akhirnya kaki kita jadi kulit kita dengan interaksi dengan air makin lama makin tipis, akhirnya jadi lembek, akhirnya jadi luka. Kalau saran saya buat teman-teman yang sering cedera atau mau full maraton, selain kita latihan dengan cuaca yang pagi dan cuaca yang terik dan nyaman, sekali-sekali lari dengan cuaca yang diguyur hujan sih. Jadi kita ngerasain experience lari dengan guyuran hujan, kaki kita basah, itu isunya di mana? Jadi kita bisa dapetin masalah kita sendiri dan kita bisa solve masalah kita sendiri sih. Gitu. Oke, makasih Mas Andri. Ada yang belum saya baca. Oh, ada nih. Ibu Indah nih. Sebaiknya berapa lama usia pemakaian sepatu supaya tetap nyaman dipakai? Nah, ini tergantung ibu tipikalnya seperti apa. Kalau memang ibu adalah pelari yang udah pro, biasanya dari kami atau semua brand juga rata-rata itu setelah 250 kilo sebaiknya diganti. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang awam, paling gampang tuh kita lihat aja kondisi sepatu kita. Dari telapak, sudah terkikis banyak, sebenarnya udah ganti. Atau dari keempukannya sudah mulai gampuk, ganti. Atau paling gampang tuh udah mulai ada yang robek, ya ganti. Tapi kalau pada umumnya sih sepatu itu digaransi untuk 500 km, pemakaian 500 km, karena cushion itu akan benar-benar mati setelah ini kita ngomongnya konteksnya berlari di 500 km. Tapi kalau untuk jalan itu bisa tahunan, gak ada masalah. Makanya kenapa cost terbesar pelari ada di sepatu adalah karena itu tools utamanya dia gitu, ngejaga kakinya, ngejaga istilahnya. Kan banyak orang pelari yang mengasuransikan kakinya, bukan bagian badan lainnya gitu. Nah, si pelindungnya itu sepatu. Jadi mereka biasanya di bawah 300 km, ya mereka ganti dengan sadar sendiri, mereka ganti. Dan tadi yang seperti Andri bilang, setelah mereka mengalami beberapa experience cuaca dan lain-lain, mereka juga bisa menentukan sepatu mana yang cocok sama mereka, jenis kaki mana yang cocok sama mereka, kayak itu. Seperti itu sih. Oke. Ada tambahan Mas Stevi, Mas Andri, untuk berapa lama nih pemakaian sepatu sebaiknya? Mas Stevi? Nanti yang digigin, memang kalau kita yang rutin lari akan dari mileage-nya, dari jumlah kilometernya seberapa jauh. Nah, makanya mungkin kita juga bisa bahas ke depan
Pak Dewa masalah teknologi, kemudian kita pakai apps, sesuatu yang sudah bisa bantu kita ngukur jaraknya sudah lebih afdol. Jadi memang balik lagi ke situ sih. Nah, jarak yang paling sekitar 250-an memang benar. Oke. Mas Andri ada tambahan? Paling satu sih kalau saya tambahnya, teman-teman yang mau niat full maraton, saran saya sediain sepatu 2 dengan brand yang sama gitu. Jadi saat latihan dan saat start itu dengan sepatu yang sama, karena pas saat kita belajar atau training untuk full maraton tuh sepatu itu dengan latihan 6 bulan sepatu itu akan habis sih, akan udah kadaluarsa, bisa dibilang hasilnya udah nggak seperti awal. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman yang full maraton sediain sepatu 2. Full maratonnya pasti mahal juga, kita harus jadi sepatu 2 karena dengan sepatu yang sama dan kita pas saat hari H juga benar-benar dapat experience yang sama gitu. Jangan pernah pakai sepatu full maraton selama 6 bulan 7 bulan latihan, pas saat race dengan sepatu yang sama itu akan saran saya itu aja. Oke. Pak Stevi, ini waktu kita udah habis, Pak Andri, Mas Gigin, dan ini luar biasa ya, 1 jam gak kerasa, banyak sekali hal-hal yang penting ya, bagaimana memilih sepatu lari yang benar ya. Ini sangat bermanfaat, saya sendiri juga sangat bermanfaat, apalagi sahabat pembelajar yang join di pagi hari ini ya. Tadi di awal kita pilih ya, 3 pertanyaan terbaik, mungkin Mas Gigin, Pak Stevi, Pak Mas Andri, gimana ini, siapa yang mendapatkan oleh-oleh merchandise dari League ini? Mas Gigin mungkin juru bicaranya. Ya, saya pilih pertanyaan yang tadi, yang kedua. Yang mana ya? Saya lupa ya. Di sesi chat. Pak Ferry? Iya. Yang new habit ya. Bagaimana memilih sepatu lari yang sebelumnya hobi berenang. Pak Siva, bukan? Yang pijakannya terutama di bawah ibu jari kaki. Atau Bu Gracia? Bu Gracia tanya pengaruh kalau misalnya pakai sepatu training atau lari, terus pakai sepatu futsal gitu. Atau kita yang di toko, udah pasti, masa saya harus ke toko bilang, Pak mau beli sepatu lari, tipe kaki saya, ini yang bagus yang mana gitu. Ya Pak Ferry menarik itu. Dia mau berlari dari berenang ke lari, dan dia bertanya apa bedanya sepatu lari dengan training, apa bisa digunakan untuk training. Itu pilihan saya sih itu. Oke, Pak Ferry. Tinggal 2 lagi, Mas Gigin. Mas Stevi, Mas Andri mungkin bisa ikut memilih, Mas Gigin? Atau Mas Gigin aja? Mas Stevi dan Mas Andri pilih juga dong. Oke, siap. Pak Stevi. Mas Andri dulu? Oh ya, silakan Mas Andri. Kalau saya yang pertanyaan terakhir sih tadi. Terakhir. Yang Mbak Enda ya, yang pemakaian berapa lama ya? Pemakaian Oke, Pak Stevi. Kalau saya Siva, saya yang pertama. Oke, untuk Pak Ferry, Ibu Enda dan Pak Siva, semoga merchandise-nya juga bisa mengingat bahwa kalau Pak Ferry, Pak Siva, juga Ibu Enda ingin mencari sepatu, jangan lupa League ya. Tadi udah diberikan referensi untuk ke toko League, jadi udah dikenali dulu tipe kakinya masing-masing. Untuk kita semua juga, kalau memilih sepatu jangan bingung, fokus pada kebutuhan kita ya, dan sesuai dengan tipe kaki kita ya. Mungkin ada closing statement dari masing-masing, dari Pak Stevi, Pak Gigin, atau Mas Andri, silakan. Kalau dari saya sih, jangan pernah ragu buat mencoba sesuatu yang baru, termasuk sepatu gitu. Tapi harus sadar dengan karakter kaki kita, bentuk kaki kita, dan keinginan kita berlari untuk seperti apa. Itu aja sih. Oke. Dari Mas Andri? Kalau dari saya, pesan untuk kita semuanya? Sepatu itu tetap penting juga, cuma yang pertama yang penting larinya gitu. Jadi kan lari habit baru, apalagi di masa pandemi gini, imun kita harus bagus. Jadi benar-benar nikmatin larinya, enjoy larinya, sepatu tinggal beli sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andi. Pak Stevi, mau ada closing statement?
Saya coba gabungin, jadi memang benar kita mulai dulu larinya, kemudian jangan berpikiran sepatu itu dari konteks harga, tapi lihat dari sisi gimana itu bisa ngelindungin kita, terutama saat kita berlari. Karena ketika kita biasa lari, kemudian cedera, itu lebih nggak bisa kayak dibayar daripada kita beli sepatu. Lebih daripada beli fisioterapis atau bayar fisioterapis, beli obat, lebih baik alokasikan beli sepatu yang memang cocok buat kita. Itu sih kalau dari saya, Pak. Oke, Pak Sevi, terima kasih banyak. Pak Gigin, terima kasih banyak. Pak Andri juga sharingnya luar biasa. Terima kasih Lik ya yang sudah Terima kasih banyak Pak Dewa. kasih banyak referensi untuk kita. Pak Andri, Ya. Mas Nanda. Oke. Terima kasih. Baik, sahabat pembelajar. Terima kasih juga Pak Nanda. Terima kasih Pak Nanda dari Lik juga. Oke, baik sahabat pembelajar. Kita berjumpa lagi di seminar online bersama Pak Sevigo di Jumat minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.